dari kita belajar Alkitab ini, Bapak. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, selalu bagikan juga sama orang lain ya. Apa makna dan relevansi kita Yudas bagi kita hari ini? Ada nggak? Ada. Makna utama perjuangan iman. Yudas pasal 1 ayat 3. Kita tidak cukup hanya bersyukur kita sudah bertobat di nama Yesus, dosa kita dihapuskan, dijamin kita penyertaan Tuhan bagi kita di dunia ini dan di surga. Itu puji Tuhan, haleluya, sudah ada menjadi bagian dari hidup kita. Tapi masih kita harus melakukan bagian kita, Bapak Ibu. Jadi bagian Tuhan sudah selesai untuk kita. Tapi bagian kita belum, karena kita masih dikasih napas hidup. Maka hidup yang masih ada ini harus kita pergunakan dengan maksimal. Yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Yang melayani, melayanilah dengan maksimal. Yang berusaha dan berbisnislah dengan benar. Kita sedang belajar setiap hari Sabtu begini, mari kita belajar dengan benar. Kan gitu. Lalu apa lagi? Mari kita juga terus tidak bosan-bosannya memahami, mendalami Alkitab. Dan mengajarkan kepada orang lain. Karena itulah menjadi benteng bagi kita dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat itu. Maka saya lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Pemuritan. Pemuritan. Kalau kita kuat di pemuritan. Komsel. Sebenarnya jemaat kita itu akan kuat juga mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat. Persoalannya seringkali ada sebagian besar, saya pakai kata besar, karena saya lihat sendiri. Gereja tidak menganggap lagi pemuritan itu penting. Ya, jemaat sudah bisa baca tulis Alkitab. Oh, udah cukup lah ibadah minggu. Udah cukup Bapak Ibu. Ingat tadi, ajaran sesat itu masuk ke gereja. Kita diperluas pemahaman dan pengertian kita menandai, mengetahui tanda ciri ajaran sesat. Satu, hidup mereka rata-rata moral. Artinya hidup berkelimpangan di dalam dosa. Itu biasanya. Bahkan mereka seringkali menyalahgunakan anugerah keselamatan, pengampunan dosa yang diberikan Tuhan itu dengan apa? Hidup di dalam keberdosaan. Karena ada pemahaman yang keliru yang menyesatkan. Wah, saya kan dosa saya sudah dihapus. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, lebih saya bebas dalam berbuat dosa. Nah, gitu. Mereka harus berpikir begitu. Hati-hati. Itu adalah salah satu cara berpikir ajaran. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, sudah mengecap, mendapat jaminan pengampunan dosa. Bukan hanya dosa yang dulu dihapus dari Adam dan Hawa. Dosa yang sekarang. Bahkan yang kita tidak tahu besok kita jatuh dalam dosa yang mana. Itu sudah dihapus oleh Tuhan, Bapak Ibu. Itulah arti makna salib. Dosa yang dulu, saat ini, dan yang akan datang sudah dihapus Tuhan. Tapi hati-hati, Bapak. Tidak berarti kita masih boleh seenaknya hidup di dalam dosa. Nggak boleh. Justru kita harus minimalis. Berhenti merancang, membuat, apalagi melakukan dosa. Di hati, pikiran, perasaan. Itu ajaran yang benar. Tapi kalau ajaran sesat, tidak begitu Bapak Ibu. Menyalahgunakan. Ciri yang kedua ajaran sesat itu dijelaskan di sini. Merendahkan otoritas Tuhan. Salah satu contohnya tadi. Merendahkan ketuhanan Yesus. Merendahkan keselamatan yang Yesus. Bahkan membuang dan menggantikan dengan cara hidup yang penuh dengan. Karena ajaran sesat itu juga meremehkan gereja-gereja yang resmi berasal dari Tuhan. Maka saya ingat persis. Waktu menghadapi korban-korban ajaran sesatnya mengapin si Buaya. Mereka susah kami layani. Sulit. Walaupun yang melayani teman-teman para pendeta. Sulit. Karena mereka bilang, kau itu tidak dipanggil Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Kau itu hanya dipanggil oleh organisasi. Coba bayangin Bapak Ibu. Bagi mereka yang dipanggil Tuhan itu hanya mengapin semua ya. Pemimpin-pemimpin ajaran sesat itu. Gitu. Karena mereka mengatakan, tidak ada gereja yang benar.
selain daripada gereja, ajaran sesat. Hal yang sama ditegaskan oleh Mengabdi Suwe. Tidak ada satu pendeta pun di muka bumi yang benar. Selain daripada Mengabdi Suwe. Itu pola ajaran guru-guru palsu atau ajaran sesat. Sudah pasti ujungnya memecah belah jemaat. Mengadu domba. Nah, hati-hati Bapak. Seringkali juga perpecahan di gereja itu disebabkan oleh jemaat, oleh pemimpin rohaninya, oleh pendetanya, oleh ketua majelisnya, oleh ketua sintuanya kan, atau para sintu. Itu tanda ajaran sesat. Memecah belah umat, jemaat, gereja. Itu ciri yang dibukakan, dibongkar oleh Yudas. Kita berharap kita hamba-hamba Tuhan jangan menjadi pemecah belah Bapak. Jangan. Karena itu karakteristik perilaku ajaran sesat. Maknanya bahwa batas penyesatan itu ada. Hukuman bagi para pemimpin dan pengikut ajaran sesat itu ada kok. Yudas pasal 1 ayat 15 sampai 6. Yudas mengutip sejarah-sejarah dalam Alkitab yang sudah saya singgung tadi. Waktu Israel tidak mau memilih bertobat dan percaya total sama Tuhan, dihukum Tuhan mereka 40 tahun di padang gurun, mutar-mutar. Bolak-balik. Gak sampai-sampai tanah perjanjian. 40 tahun loh Bapak. Maka banyak di antara mereka sakit dan ujungnya mati kan dalam perjalanan tidak sampai tanah perjanjian. Karena tidak taat. Malaikat yang jatuh itu juga dihukumkan di neraka Bapak Ibu. Ada di dalam Yudas pasal 5 sampai 16 khususnya ayat yang ke-6. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan akhir dari si Iblis itu, si Lucifer itu, setan itu ada kok. Tapi bukan sekarang Bapak Ibu. Nanti setelah Tuhan yang kedua kan. Demikian juga hanya dengan dosa orang-orang Sodom dan Gomora mengakibatkan kematian jasmania dan kematian kekal mereka di neraka karena tidak bertobat kecuali Lot dan anak-anaknya. Istrinya tidak mati total secara jasmania, rohnya pun mati total di neraka. Ini berikan sebuah pemahaman. Hukuman itu pasti kok. Maka mari Bapak Ibu kita pilih jalan yang benar. Yang keempat, contoh Kain, Bileam, dan Korah. Perbuatan jahat mereka di masa lalu itu membawa konsekuensi, membawa hukum. Maka kita ingatkan janganlah kita mengikuti pola hidup yang salah, cara berpikir yang salah. Bagian yang kelima, dia menasihatkan kita, surah itu menasihatkan kita bertahanlah, setialah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah menghadapi ajaran sesat. Dan yang menarik, Yudas juga memberikan kita strategi menghadapi ajaran sesat. Caranya gimana? Ingat ajaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Gampang kok. Bagaimana cara mengingatnya? Kita harus baca Alkitab. Kita harus mendalami. Kita harus mendiskusi. Kita harus belajar seperti ini. Maka selalu saya katakan, orang masuk sekolah teologi itu kekeliruan besar. Kalau motivasinya hanya mau cari gelar. Salah. Orang masuk sekolah teologi lebih daripada mencari gelar. Apa dong? Orang masuk sekolah teologi. Karena kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan yang terbaik. Yang kedua, kita mau sungguh-sungguh berubah. Dan juga supaya kita semakin sungguh-sungguh dewasa. Itu dulu sebenarnya. Dan ditambahkanlah kita punya pemahaman dan pengetahuan. Sehingga semakin kuat, semakin mampulah kita menghadapi ajaran. Gelar itu belakangan sebenarnya. Itu paling ujung sana.
Yang kedua, bangun imanmu, tambahkan pemahaman pengetahuan Alkitab. Kan itu maksudnya. Maka kalau orang sudah berhenti baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, udah. Santapan efektif itu dari ajaran sesat itu. Cara yang ketiga, komitmen bangun komunikasi dengan Tuhan dengan doa untuk membedakan ajaran ini benar atau tidak. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Waktu saya coba dipengaruhi oleh saksi Yehova, saya selalu terus berdoa dalam hati saya. Tuhan, ini ajaran mereka ini, tafsir mereka ini benar nggak? Maka selalu saya cek dan dicek kembali kepada Alkitab. Maka firman Tuhan juga mengatakan kita harus menguji segala sesuatu Bapak Ibu. Jangan langsung gampang, ya amin, puji Tuhan, haleluya. Nggak bisa sekali. Karena ajaran sesat itu caranya halus, tapi ujungnya sangat menyakitkan. Mereka menyusup masuk ke gereja. Arti lain menyusup itu, mereka juga pakai pendekatan apa? Pakai Alkitab kita dulu, yang sama seperti mereka. Awalnya, tapi ujungnya nanti diputar balik. Tapi sisi lain, Yudas juga mengingatkan kita, jangan bunuh, jangan habisi, jangan musnahkan mereka para pemimpin ajaran sesat. Karena namanya juga mereka sedang tersesat. Maka ya Yudas juga, Yudas mengingatkan kita apa? Tunjukkan belas kasihan. Minimal kita berdoa supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kalau ada upaya yang bisa kita lakukan, misalkan menyampaikan ajaran yang benar, itu lebih haleluya lagi. Itu juga bisa kita lakukan. Yudas pasal 1 di ayat terakhir 24-25. Dia menyampaikan pujiannya kepada Tuhan, yang artinya apa? Dia tahu, dia yakin betul. Pertolongan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan selalu ada buat mereka. Dan termasuk juga buat kita yang percaya. Walaupun kelihatannya si Paulus itu hari-hari ini sedang kelihatannya di atas angin Bapak Ibu. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menghukum mereka. Apa relevansi kita Yudas bagi kita hari ini? Sekali lagi, tidak bisa lagi kita hindari, kita tidak bisa lagi abaikan, kita tidak bisa menganggap enteng suburnya ajaran sesat yang hari-hari ini ditambah dengan penggunaan media sosial. Ya, maka kita Yakobus ini mengingatkan kita waspada. Maka untuk itulah firman Tuhan juga mengatakan di dalam surah-surah Rasul Paulus, ujilah segala sesuatu. Cara mengujinya gimana? Cek and recheck kembali kepada Alkitab. Apakah setiap khotbah, setiap ajaran yang kita dengar itu ada di Alkitab kita atau tidak? Itu maksudnya. Dan itu yang saya lakukan dulu. Maka saya tahu akhirnya, ya, saksi Yehova itu memang sangat amat sesat. Yang kedua, relevansinya panggilan untuk bertindak. Akhirnya Yudas mendorong kita orang percaya. Aktiflah mempertahankan kebenaran. Jangan masa bodoh. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak mau membagi. Kita tidak mau share kepada orang lain. Kita tahu gereja itu, ajaran itu sesat. Tapi kita mengambil posisi pasif dengan cara apa? Biarin aja, yang sesat juga bukan jemaat saya, tapi jemaat dia. Repot. Tidak begitu Bapak Ibu. Kita harus kasih tahu. Karena untuk itulah kita diberkati, kita dibekali oleh Tuhan kan dengan pemahaman dan pengetahuan Alkitab kan. Maka saya dorong tadi Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu bagikan ya YouTube pengajaran kita ini di grup-grup WA Bapak Ibu atau media sosial Bapak Ibu, Twitter ke, Facebook kok. Tolong Bapak Ibu sebar. Itu juga menjadi salah satu cara atau kontribusi saudara untuk aktif ya menolong orang lain, melayani orang lain. Yang berikutnya keselamatan yang utuh, artinya Yudas menunjukkan pengampunan dosa. Itu sudah kita dapatkan total dari jaminan penyertaan hidup di dunia ini dalam suka dan duka. Jaminan total masuk surga setelah Tuhan panggil kita dari dunia itu sudah diberikan Tuhan baik. Maka mari kita gunakan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan ini dengan cara apa? Hidup benar, berpikir benar, bertindak benar, bekerja benar, melayani benar, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dia juga mengingatkan kita supaya tetap teguh mempercayai Tuhan dan firman-Nya walaupun di sekeliling kita ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu semakin berkembang. Jangan terkecoh, jangan terpengaruh, jangan terhasut, apalagi mengikuti ajaran mereka. Tuhan Yesus memberkati.